Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kembali lagi bersama dengan kami ya, Renungan STT Saint Paul Bandung. Renungan hari ini saya beri tema mencari keuntungan. Siapa yang tidak suka dengan keuntungan ya? Manusia pertama, Adam dan istrinya itu tergoda dengan keuntungan yang ditawarkan oleh si ular. Ular berkata, "Ketika kalian memakan buah ini, maka kalian akan menjadi seperti Allah." Ya, tahu sesuatu yang baik dan yang jahat. Menjadi seperti Allah, bukankah itu hal yang menguntungkan? Tahu sesuatu yang baik dan yang jahat, bukankah itu sesuatu yang menguntungkan? Ya. Jadi pada dasarnya manusia itu sangat mengingini sesuatu yang membuat dirinya untung. Oke? Oleh sebab itu, tidak ada satupun manusia yang tidak menyukai yang namanya keuntungan. Secara umum berbicara mengenai keuntungan, hal ini berangkat dari sesuatu yang lebih. Ya. Saya berikan contoh. Ketika seorang ingin membangun sebuah usaha, bisnis, dengan modal 10 juta. Ya. Dan selama 1-2 bulan berjalan, orang itu mendapatkan profit 2 kali lipat dari modal awalnya. Ini sesuatu yang lebih. Nah, sesuatu yang menguntungkan berangkat dari sesuatu yang lebih secara umum. Oke? Jadi, manusia itu cenderung mengingini sesuatu yang menguntungkan dirinya. Ya. Lawan kata dari keuntungan itu adalah kerugian. Dan tidak ada satupun manusia yang mau kerugian. Ya. Yang mau merugikan dirinya sendiri. Tidak ada satupun. Dari kata ini saja, ya, perbedaan kata ini, kita bisa melihat bahwa tidak semua orang yang mau rugi, artinya semua orang, semua manusia, bahkan termasuk saya, semuanya mau untung. Ya. Nah, tidak ada yang salah dengan mencari keuntungan. Kita bekerja keras mencari keuntungan untuk menghidupi keluarga kita, untuk memenuhi kehidupan, kebutuhan kita, untuk mencukupkan keperluan kita. That's not wrong. Okay? Kesalahannya adalah menghalalkan semua cara untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini terjadi bukan hanya di dunia sekuler saja, namun dalam kehidupan rohani juga bisa terjadi. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai 19, ini sesuai dengan pembacaan kita minggu ini. Pada ayat yang ke-6 dikatakan begini, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Kalau kita melihat ayat sebelumnya, yaitu ayat 4 sampai dengan 5, dikatakan begini, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Kalau kita melihat ya, konteks keseluruhan dari pasal ini, maka keuntungan yang dimaksud ayat 7 itu adalah keuntungan yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Ya. Kita harus menggarisbawahi ini, kesenangan duniawi. Di dalamnya itu adalah ada harta yang berlimpah, ada kekayaan, dan hal-hal yang lain yang secara materi menguntungkan. Ya. Jadi seseorang yang beribadah hanya untuk mencari berkat, berkat materi ya, bukan berkat rohani, hanya mencari berkat materi, beribadah hanya untuk berharap untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dalam hal ini mendapatkan berkat secara materi, akhirnya kita di sini kehilangan esensi ibadah itu sendiri. Ya. Dampaknya apa? Ke gereja hanya sebagai rutinitas, formalitas, bahkan yang paling bahaya seperti saya katakan tadi. Yang paling bahaya di sini adalah ke gereja hanya untuk supaya diberkati, berlimpah oleh Tuhan, dan tentunya ini secara materi. Ya, mari kita sadari hal ini bersama-sama, Bapak Ibu Saudara semua. Beribadah ke gereja, mengikuti persekutuan, ini merupakan bentuk atau respon kita kepada Dia yang telah menebus dosa kita. Ya. Dan beribadahlah
dengan rasa cukup. Ayat yang ke-6 berkata tadi, memang beribadah itu ketika disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Ya, ketika kita menyadari hal ini, maka hidup kita akan terus-menerus merasa cukup karena kita tahu hidup dalam kecukupan, di situ ada keuntungan yang besar. Amin. Biarlah renungan di hari ini memberkati kita semua dan menjadikan hidup kita semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom.